Shalom, selamat beribadah dan selamat berbakti kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan khusus untuk firman-Mu yang kami akan pelajari saat ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan, berikanlah hamba-Mu hikmat dan berikanlah hamba-Mu kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia tapi mengambil tempat dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicara kepada kami, berbicara kepada hamba-Mu juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing di dalam perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan kembali, lockdown total semua di seluruh negara kita. Nah, tanpa melengahkan masa, pada hari ini saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan pemberontakan terhadap Allah. Dan teks pembacaan itu adalah telah dibacakan oleh pembaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Itu dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Saya tidak membacanya, tapi saya percaya kita telah mendengar melalui pembacaan Alkitab tadi. Nah saudara, 1 Samuel pasal yang ke-8 ini merupakan satu cerita yang sangat penting di dalam sejarah Israel, di mana di dalam pembacaan ini kita melihat di perubahan bermula daripada zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Di dalam pembacaan itu kita melihat pada perubahan pemerintahan daripada pemerintahan teokrasi. Pemerintahan teokrasi itu adalah pemerintahan yang daripada Allah dan berpindah kepada cara pemerintahan monarki, yaitu sistem beraja. Nah, kita sangat penting untuk kita belajar perubahan-perubahan yang terjadi dan apa implikasinya terhadap orang Israel. Dan kita akan membincangkan secara singkat dalam konteks kita hari ini, sifat dan tindakan Israel dan manakala sifat dan tindakan Tuhan sendiri. Nah, kita melihat saudara, kalau di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11, kita melihat di mana orang Israel telah bertemu dengan Samuel. Samuel pada hari itu adalah seorang pemerintah, seorang hakim yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri, dan Samuel adalah hakim terakhir. Kita melihat di sini bahwa orang Israel datang mengadu kepada Samuel karena mereka tidak berpuas hati dengan cara pemerintahan anak-anak Samuel yang akan menggantikan dia sebagai hakim. Dan kita melihat di sini bahwa orang Israel ingin supaya mereka mau pemerintahan itu ditukar kepada, bukan lagi kepada hakim-hakim, tapi mereka mau pemerintahan ditukar kepada sistem beraja. Dan kita melihat di sini saudara, tindakan orang Israel ini diterjemahkan oleh Tuhan sebagai satu tindakan menolak pemerintahan Tuhan. Mereka ingin memberontak terhadap Tuhan. Mungkin mereka tidak sadari akan tindakan mereka, tapi Allah menilai permintaan orang Israel itu sebagai satu bentuk penolakan terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan sendiri. Nah, saudara, ada dua perkara yang harus kita perhatikan di sini lewat penolakan orang Israel terhadap pemerintahan Allah ini diterjemahkan sebagai satu pemberontakan. Mereka tidak mau Allah memerintah kepada mereka lagi. Mereka mau supaya ada seorang raja yang mereka pilih sendiri untuk memerintah umat Israel. Dua perkara saudara yang kita melihat
Mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, saudara, itu berlaku ketidakpuas hati orang-orang Israel, seperti yang saya katakan tadi, terhadap anak-anak Samuel. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-5e, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ternyata, saudara, kalau kita melihat alasan umat Israel untuk menolak pemerintahan keturunan Samuel, itu adalah karena anak-anak Samuel. Kayak kalau kita melihat, saudara, memang benar, saudara, anak-anak Samuel melakukan yang tidak baik. Mereka menerima suap dan anak-anaknya tidak seperti Samuel yang begitu dekat dengan Tuhan dan dalam pemerintahnya begitu disukai oleh orang. Dan mereka mulai memberontak karena mereka tidak puas hati terhadap anak-anak Samuel. Nah, persoalannya, saudara, salahkah mereka meminta seorang raja? Nah, saudara, kita perhatikan di sini, saudara, bahwa saya percaya bahwa satu hari nanti bangsa Israel akan menuju ke arah sistem beraja. Saya percaya. Tapi permintaan bangsa Israel untuk meminta seorang raja ini di sini itu belum waktunya, belum masanya. Bukankah lebih baik, saudara, kalau umat Israel pada waktu itu dia meminta hakim yang baru, tapi bukan raja. Ya, yang bersalah kan itu adalah hakimnya, pemerintahnya. Justru mengapa umat Israel ingin meminta raja, ingin mengubah sistem pemerintahan itu? Rasa tidak puas hati mereka itu, saudara, mengundang sifat ingin memberontak kepada Tuhan. Nah, justru persoalan yang kita harus perhatikan sini baik-baik, saudara, adalah mengapa Allah izinkan umat Israel itu untuk mendapatkan raja atau mengubah sistem pemerintahan. Nah, saudara, dengar sini baik-baik, saudara. Allah membiarkan umat Israel untuk mendapatkan sesuatu yang mereka kehendaki, itu melampaui waktu dan masa Tuhan sendiri. Nah, dengar baik-baik, saudara, ketika Allah membiarkan kita melawan ketetapan Tuhan, saudara, itu merupakan satu tanda yang celaka atau yang binasa bagi kita. Itu merupakan salah satu kita melawan Tuhan, memberontak Tuhan kalau kita menginginkan sesuatu yang bukan masa dan waktu Tuhan untuk bertindak. Makanya tindakan Israel, pemimpin-pemimpin mereka meminta seorang raja itu di luar waktu Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, saya percaya satu hari nanti Israel pasti akan mengubah pemerintahan mereka, tetapi bukan waktu dan bukan masanya. Nah, ini yang menjadi satu pengajaran bagi kita, saudara. Pada waktu kita meminta sesuatu, memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, ketahuilah, saudara, itu merupakan salah satu cara kita yang tidak baik, yang memberontak kepada Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, di dalam petikan ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang benar anak-anak Samuel itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, ada baiknya kalau anak-anak mereka itu ditukar dan ambil saja hakim yang baru. Tetapi kenapa harus mengubah corak pemerintahan? Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita di hadapan Tuhan atau di gereja kita masing-masing. Saya melihat, saudara, ada ramai jemaat,
Ada ramai pemimpin, ada ramai worship team yang bertindak seperti ini. Apabila mereka tidak suka kepada pemimpin-pemimpinnya, akhirnya mereka tidak mau datang ke gereja. Saudara, itu merupakan satu tindakan yang salah. Apabila mereka tidak suka dengan cara kepemimpinan padrinya, akhirnya mereka tidak mau memberikan persembahan, mereka tidak mau memberikan persepuluhan. Saudara, dengar sini baik-baik. Tindakan seperti ini adalah tindakan melawan Allah atau memberontak kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka mengubah sistem pemerintahan Israel daripada sistem teokrasi, pemerintahan langsung daripada Allah, kepada sistem beraja, monarki. Mereka mau agar mereka mendapat seorang raja. Saudara, semuanya berpunca daripada ketidakpuasan hati. Saudara, yang kedua, saudara, kita melihat di sini bahwa apa yang menyebabkan mereka ingin atau apa yang menyebabkan mereka memberontak terhadap Allah, mereka ingin mencontohi bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita lihat sekali lagi dalam ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, dengar sini baik-baik. Bangsa-bangsa lain yang dimaksudkan oleh orang Israel di sini adalah bangsa-bangsa yang pernah dikalahkan oleh orang Israel sendiri. Dan bangsa-bangsa itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah yang disembah oleh Israel. Dan penduduk-penduduk atau orang-orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu ingin mengambil contoh kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang sebenarnya ditolak oleh Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang Israel berkata, kami mau seperti mereka. Saudara, pikirkan baik-baik, saudara. Mereka inginkan seorang raja karena pada waktu itu, saudara, bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu semuanya memiliki raja mereka masing-masing. Mereka menggunakan sistem pentadbiran diraja di dalam pemerintahan negara mereka. Dan inilah yang mereka mahukan. Mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka ingin supaya Israel ikut sama dengan sistem pemerintahan bangsa-bangsa lain. Dan saudara dengar baik-baik. Mencontohi bangsa atau sifat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa yang menolak Allah, Allah menganggap itu sebagai salah satu pemberontakan terhadap Dia. Nah, perhatikan baik-baik kehidupan kita, saudara. Kita perhatikan baik-baik kehidupan kita. Saya sering kali dengar ada ramai orang yang coba untuk membawa cara luar atau pemerintahan luar itu masuk ke dalam gereja. Atau mungkin kepercayaan-kepercayaan luar atau adat-adat daripada luar, mereka ingin masuk, bawa itu ke dalam gereja kita. Nah, dengar sini baik-baik. Dengan cara demikian, saudara, kita sebenarnya sedang ingin mencontohi, ingin membawa anasir-anasir yang jahat. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu ke dalam gereja kita. Dan tindakan ini merupakan tindakan kita untuk memberontak terhadap Allah. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya masih ingat, saudara, cerita di mana tabut perjanjian itu waktu diangkat, dipindahkan ke Yerusalem. Pada waktu itu Daud memerintahkan seorang yang bernama Uza untuk mengangkat tabut itu.
seseorang yang tidak layak, dan mereka mengangkat tabut itu di atas kereta lembu. Kedengarannya baik, bukan? Sebab buat apa mau penat-penat mengangkat? Mereka harus letakkan di atas sebuah kereta lembu, dan lembu itu hanya membawa tabut itu. Bukankah itu sesuatu yang mudah, yang senang? Tapi dengar sini baik-baik. Perintah Allah kalau kita baca di dalam kitab Imamat bukan seperti itu. Tabut itu harus diangkat oleh keturunan Lewi dan tidak boleh diangkat melalui kereta atau melalui hewan. Itu harus dipikul. Tabut perjanjian harus dibawa, dipikul sepanjang perjalanan dimanapun mereka berada. Tapi Daud telah mengubahnya, sebab dia berpikir itu mungkin baik. Namun dengan cara mengubah sesuatu yang kita nampak baik, itu belum tentu baik di mata Tuhan. Dan inilah, saudara, yang terjadi ke atas bangsa Israel. Mereka ingin mencontohi yang sepertinya baik di atas bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Dan mereka berkata, beri kami seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Saudara, ini merupakan tindakan memberontak terhadap Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah kita membawa sifat-sifat duniawi. Janganlah kita membawa sifat-sifat yang ditolak oleh Tuhan, yang kita pikir secara logik mungkin itu boleh kita gunakan di dalam gereja kita. Itu boleh kita gunakan di dalam pelayanan kita. Mungkin itu boleh kita serapkan di dalam worship team kita. Mungkin itu boleh kita gunakan di dalam kepimpinan kita. Saudara, yang boleh di luar belum tentu boleh di mata Tuhan. Makanya kena hati-hati, saudara. Saudara yang melayani setiap minggu, hati-hati, saudara. Tidak semua yang di luar itu kamu boleh bawa masuk ke gereja. Pada waktu kita membawa sesuatu, mencontohi sesuatu daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita mungkin sedang memberontak kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, saudara. Mari kita belajar daripada pelajaran ini. Jika ada sesuatu yang kita tidak berpuas hati dengan kepimpinan gereja, jika ada sesuatu yang kita tidak berpuas hati dengan cara pemerintahan atau cara pentadbiran gereja kita, jangan sampai kita bertindak tidak mau ikut kebaktian lah, tidak mau membayar persepuluhan lah, tidak mau memberikan persembahan lah, dengan alasan bahwa saya tidak berpuas hati dengan kepimpinan gereja. Saudara, tindakan begitu memberontak kepada Allah. Karena memberi persembahan, memberi persepuluhan, datang ibadah, itu adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan pemimpin gereja. Mari kita belajar supaya kita tetap melihat Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan sebagai panduan-panduan kita untuk beribadah, untuk melayani. Jangan kita mencontohi tempat-tempat lain, bangsa-bangsa lain, mencontohi cara duniawi, mencontohi cara yang di sana, mencontohi cara yang di sini, dan kita bawa ke gereja, saudara. Hati-hati, saudara, kita mungkin sedang memberontak kepada Allah. Dan saya berdoa untuk jemaat Tuhan, sungguh-sungguh mari kita hentikan pemberontakan terhadap Tuhan. Mari kita berhenti melawan ketetapan Tuhan. Seperti orang Israel, Allah membiarkan mereka, saudara. Allah membiarkan umat Israel untuk memilih, untuk mendapatkan seorang raja. Tapi dengar sini baik-baik. Pada waktu Allah membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan, saudara, kita berada dalam bahaya. Kita berada dalam celaka. Pada waktu Allah membiarkan kita bertindak sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak manusia, dan bukannya merujuk kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan, saudara. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan cara yang ditetapkan oleh kebenaran akan firman Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan itu supaya kami mendengarnya, kami akan dikuatkan dan kami akan diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.